bonding maupun yang anti bonding. Jadi misalnya untuk orbital group ligan atau orbital group atom dari atom ligannya itu misalkan di sini ada orbital karena atom O kan yang di pinggir itu berarti orbitalnya 2s ya. Itu ada 2s plus 2s ini yang apa namanya plus kemudian yang min ini ya 2s min 2s di lobnya ini plus ini min kemudian PZ plus PZ seperti ini ya kemudian eh, PZ min PZ kemudian dua orbital P yang lain juga begitu ini PJ plus PJ kemudian PJ min PJ dan PX plus PX PX min PJ. Nah, ini adalah kombinasi orbital yang dapat disediakan oleh grup atom ligan ya. Nah, baru kemudian kita evaluasi, kita eh, lihat kemungkinan interaksinya ya. Nah, jadi misalnya di sini yang S plus S ya, S plus S dengan bentuk yang teko tentu interaksi yang dihasilkan itu akan optimal dengan orbital apa? Itu harus kita lihat. Apakah dengan orbital 2s ya atau dengan orbital yang lain. Karena bentuknya tekuk, maka ya bisa saja 2s dari orbital atom pusat itu sepertinya bisa juga overlapping, tetapi apakah itu optimal atau tidak, itu tentu bisa kita bayangkan kalau bentuk ionnya atau spesiesnya itu tekuk, maka tentu overlapping orbital 2s dengan grup atau dengan orbital grup ligan eh, 2s plus 2s itu tentu tidak tidak optimal ya interaksinya. Beda dengan eh, yang ini PZ dengan PZ ini ya PZ dengan PZ ini PZ plus PZ ini itu akan optimal interaksinya optimal overlappingnya dengan orbital misalnya orbital eh, apa PZ dari atom N misalnya seperti itu. Nah, sehingga akhirnya diagram energi orbital molekul untuk NO2 min itu seperti ini. Ini yang apa? Yang kombinasi antara orbital 2s dengan 2s. Jadi 2s plus 2s, ini 2s min 2s. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini kalau diagram energinya seperti ini, berarti di sini interaksinya dengan orbital eh, N, yaitu orbital 2s dari N itu tidak terlalu baik ya, tidak terlalu menghasilkan overlap yang baik. Justru overlap yang baik itu terjadi dengan PZ plus PZ ya, PZ plus PZ. Jadi yang ini tadi ya, PZ plus PZ ini itu bisa berinteraksi dengan 2S yang lebih baik ya. Kenapa? Karena eh, lob dari orbital PZ dari dua atom oksigen ini itu lebih dekat posisinya dengan orbital 2s dari atom N. Beda dengan eh, yang ini ya, beda dengan yang 2s ya, 2s dari oksigen ini posisinya agak jauh. Maka terlihat di sini yang 2s itu tidak berinteraksi dengan 2s yang dari atom N. Justru yang berinteraksi adalah PZ plus PZ. Jadi selain 2S
dengan PZ, juga ada PZ, ya, ini PZ dari N dengan kombinasi PZ plus PZ. Ya. Ini yang menghasilkan apa namanya eh, sigma bonding, ya, sigma bonding A1 ini, ya, sigma bonding A1. Kemudian eh, yang B2 PZ min PZ ini juga bisa membentuk overlapping dengan B2, yaitu PX, ya. PX, ya, PX, B2, maaf. B2 itu PY, ya. B2 ini PY. Ya, dengan PY bisa membentuk overlapping, ya. Jadi PZ min PZ kita lihat, ya. PZ min PZ ini, ya. Ini itu bisa berinteraksi dengan ini, ya. eh, Apa namanya? PY, ya. PY. Kemudian eh, di sini juga PX plus PX, ya. PX plus PX itu dengan eh, PX plus PX itu B1 dengan B1 dengan PX, ya. Jadi ini B1, 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 PX plus PX, mana PX plus PX? PX plus PX ini, ya. Ini, ya. Ini dengan B1 dengan PX, maka ikatannya ikatan pi, ya. Ini ikatan pi, maka eh, saudara bisa lihat di sini yang kalau ini sigma, yang PZ dengan min PZ itu dengan orbital PJ itu sigma. Tapi untuk PX plus PX itu ikatan yang dibentuk dengan orbital PX itu adalah ikatan pi, ya, ikatan pi. Eh, dengan demikian tiga yang lain itu tidak apa namanya tidak dapat membentuk atau tidak dapat berinteraksi dengan orbital dari atom N, sehingga dia lebih bersifat sebagai orbital non bonding, ya. Di sini non bonding. Kemudian ini anti bonding dari interaksi A1, ya. Jadi secara lengkap untuk NO2 minus, diagram energi orbital molekulnya seperti ini, ya. Coba ini sifat magnetnya gimana ini? Paramagnetik atau diamagnetik? Anissa Nur, paramagnetik apa diamagnetik ini untuk NO2 min ini? Anissa Nur Lailasari, tolong walaupun on apa off cam itu tetap fokus, ya, dan kalau saya sebut silahkan langsung buka mikrofon, ya. Anissa Nur bersama kita, Wadah mungkin mau jawab sifat magnetnya gimana ini? Paramagnetik apa diamagnetik? Silakan, silakan, Pak. Ya, silakan. Sifat magnetiknya diamagnetik deh. Diamagnetik, kenapa? Karena semua elektronnya berpasangan. Semua elektronnya berpasangan. Oke. Baik.
Jadi begitu ya. Ada pertanyaan tentang diagram energi NO2- dengan pendekatan yang ini lebih cenderung vektorial ya. Jadi berdasarkan gambar kita. Saudara kan walaupun di sini ada simbol A1, kemudian B1, ada B2 dan sebagainya, tetapi ini kita belum eh, apa belum bisa memastikan karena eh, untuk bisa melihat apa betul ini A1, B2, B1 dan seterusnya kita harus lihat tabel karakter ya. Baik, tentang NO2- yang dibangun dengan cara seperti ini, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ya, Bapak. ya, silakan. Jadi untuk yang ikatan yang membentuk ikatan itu Yang membentuk ikatan pi, kenapa? apakah hanya PX saja ya, Pak? Dan untuk yang PZ itu membentuk ikatan sigma seperti itu. Ya, untuk menjawab itu, saudara bisa lihat ini ya, bisa melihat LGO-nya atau grup apa eh, apa namanya orbital grup atom ini ya, orbital grup atom ini ya. Jadi cara melihatnya misalnya eh, kalau ini misalnya ya PZ plus PZ seperti ini, maka ada dua kemungkinan yang bisa berinteraksi dengan ini dan membentuk ikatan sigma, yaitu eh, misalnya ya, misalnya saya gambarkan misalnya orbital S ya, orbital 2s dari atom N kan bisa seperti ini ya. Jadi ini bisa apa namanya seperti ini bisa overlap ya dengan PZ plus PZ. Jadi 2s dari atom N bisa membentuk ikatan sigma dengan PZ plus PZ. Tentu ada yang ini yang bonding, ada yang anti bonding, tinggal dibalik saja tandanya ya. Kemudian apa hanya orbital 2s saja? Ternyata tidak ya. Misalnya ini kan ada orbital ini ya, ini orbital ini yang juga bisa. Berarti ini kan sigma juga ya. Ini sigma juga. Sigma juga yang bisa berinteraksi overlap dengan PZ plus PZ. Nah, ini adalah eh maaf, maaf, bukan seperti ini. Ini ya. Oh, saya kira benar ya. Itu tadi ya. Yang itu tadi. Jadi PZ itu bisa ber apa namanya overlap dengan kombinasi PZ dan PZ ini untuk bisa menghasilkan ikatan sigma. Sementara kalau PX dengan PX plus PX misalnya ya, PX plus PX ini, misalnya ini PX plus PX, itu bisa berinteraksi dengan orbital PX ya, ini PX dari N ya, ini, dan yang terbentuk adalah ikatan Pi gitu ya. Yang terbentuk adalah ikatan Pi. Sehingga Anda bisa lihat di sini ikatan sigma itu terbentuk antara PZ PZ ya, PZ PZ
PZ plus PZ maksud saya, PZ plus PZ dengan orbital 2s dari N. Di samping itu juga bisa dengan orbital ini. Sebentar. PZ, ya, orbital PZ dari orbital P, ya, orbital P, PZ dari atom N. Jadi dua, ya. Itu yang bawah sendiri ini. Jadi sama-sama, jadi yang ini itu bisa eh, dengan 2s dan dengan 2pz. Sementara yang Sigma yang lain itu antara PZ min PZ, ya, PZ min PZ, PZ min PZ, ya, PZ min PZ itu ini, ya, PZ min PZ ini bisa berinteraksi dengan eh, apa namanya PJ, ya, dengan PJ untuk membentuk ikatan Sigma. Ya, Anda bisa perhatikan di sini PZ min PZ itu B2 itu berinteraksi dengan B2. B2 adalah PJ, ya. B2 adalah PJ. Itu menghasilkan ikatan Sigma juga. Sementara antara PX plus PX, B1 dengan B1, yaitu orbital eh, PX, itu yang terbentuk adalah ikatan Pi. Nah, apa sudah menjawab, Naila? Sudah menjawab, Bapak. Terima kasih atas jawaban. Oke, di belakang Naila. Cukup ya. Kalau gitu kita lanjutkan dengan, Sudah menjawab. oke, kita lanjutkan dengan eh, materi berikutnya. Materi pertemuan 5, ya. Materi pertemuan 5 yang kita bahas. Jadi sebenarnya slide yang terakhir tadi itu sebenarnya sudah pendekatan solve, ya, tapi memang lebih cenderung ke eh, apa melihat gambar dari orbital-orbitalnya tanpa melibatkan tabel karakter, ya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan meninjau mungkin 3 molekul, ya. 3 molekul hari ini dengan pendekatan solve, ya, dengan pendekatan solve symmetry adapted linear combination. Nah, bagaimana cara membuat diagram energi orbital molekul untuk atom yang eh, lebih dari 2 atom, dalam ini tri-atom, ya, triatomik, jadi terbentuk oleh 3 atom saja, ya. NO2 minus itu termasuk contoh di sini, dan di sini juga akan dibahas lagi nanti di bagian akhir, tapi tidak akan saya ulang, ya. Nah, tahapannya kalau menggunakan solve, ya, maka yang pertama kita harus tentukan poin grup dari molekul yang mau kita buat diagram energinya, ya. Poin grupnya kita tentukan, kemudian eh, kita siapkan ininya, ya, kita siapkan tabel karakternya. Nah, kemudian dalam hal eh, suatu molekul itu memiliki poin grup atau grup titik yang sangat tinggi, maka bisa digunakan grup titik yang lebih rendah, yang lebih sederhana. Contoh yang nanti akan kita bahas adalah molekul linier, ya, molekul linier yang poin grupnya itu D tak hingga H, ya, D tak hingga H. Jadi molekul linier yang memiliki bidang cermin horizontal
itu merupakan molekul yang tergabung dalam grup D tak hingga H. Nah, kalau menggunakan grup D tak hingga H, maka tentu akan lebih complicated karena eh, tidak sederhana ya. Poin grupnya itu memiliki bentuk yang tidak sederhana. Nah, dalam hal seperti itu kita bisa gunakan poin grup yang lebih rendah. Jadi untuk D hingga H kita bisa treatment dengan menggunakan poin grup D2H misalnya ya. D2 yang lebih rendah sehingga lebih mudah nantinya. Nah, jadi kemudian kalau poin grupnya sudah kita tentukan, kemudian tabel karakternya kita sudah siapkan, dari tabel karakter kita bisa identifikasi orbital-orbitalnya, orbital atom pusatnya itu apa saja yang mungkin terlibat, kemudian nanti grup orbital atom yang harus kita siapkan seperti apa, itu bisa kita evaluasi berdasarkan tabel karakter yang ada. Nah, kemudian baru dari situ kita uh, apa namanya, jadi ini uh, orbital atom yang dari tabel karakter, orbital atom pusat yang terlibat bisa kita identifikasi, kemudian uh, orbital group ligan atau LGO yang bisa uh, kita bangun seperti apa, itu kita siapkan. Kemudian yang keempat, interaksi orbital atom pusat dengan orbital grup ligan yang tersedia itu seperti apa. Baru kemudian kita bisa buat diagram energi orbital molekulnya. Nah, untuk yang pertama kita gunakan sebagai contoh, molekul ini sebenarnya poin grupnya D tak hingga H, yaitu molekul BeH2, ya BeH2. Tetapi kita akan treatment menggunakan tabel karakter D2H, ya D2H. Di molekulnya nanti BeH2, D sederhana ya, BeH2. Ini tabel karakter untuk D2H. Dari tabel karakter kita bisa identifikasi orbital-orbital dari Be. Ya, Be seperti saudara ketahui itu orbital valensinya kan 2s, 2p ya, 2s2, 2p2. Konfigurasinya kan seperti itu ya, 2s2, 2p2. Maka dari tabel karakter ini kita bisa lihat orbital 2s ya itu Ag ya. Jadi di sini ini orbital S ya. Ini orbital S. Sudah kita tempatkan di Ag. Kemudian orbital 2P-nya ada PZ itu B1U, kemudian PJ itu B2U, dan PX B3U. Nah, baru kemudian kita cari kombinasi dari orbital ligan. Jadi ini ya BeH2 ya, ini grupnya kita gunakan D2H tadi ya. Nah, Be itu orbitalnya 2s ya, 2s. Yang Ag tadi ya, Ag. Kemudian 2pz ya, 2pz ya, 2pz. Jadi hanya dua kemungkinan ini yang bisa berinteraksi dengan apa namanya, dengan orbital grup ligan ya, karena Be itu kan Be di tengah, kemudian di samping kiri kanan mengikat hidrogen ya, yang mana hidrogen hanya memiliki orbital 1s ya. Jadi eh, hanya salah satu dari orbital P saja yang bisa terlibat, sementara
dua orbital P yang lain itu tidak terlibat ya. Karena linear ya, linear berarti kan hanya salah satu ya, hanya melibatkan salah satu orbital P. Nah dalam hal ini kita misalnya kita pilih PZ ya, jadi molekulnya linear berada pada sumbu PZ. Maka orbital yang dapat berinteraksi dengan orbital grup ligan itu hanya dua, yaitu orbital 2s ya, orbital 2s dan orbital 2pz. Ini nanti bisa menghasilkan interaksi bonding dan anti bonding, kemudian ini juga begitu, bonding dan anti bonding. Nah, jadi untuk orbital grup ligan karena hanya satu S saja, maka ada dua kemungkinan, plus-plus ini yang Ag ya, plus-plus ini yang Ag, kemudian yang plus minus itu yang B1U. B1. Jadi match di sini ya antara orbital grup ligan dengan orbital atom pusat dalam hal ini Be. Ag dan B1U, maka di sini juga Ag dan B1U. Kalau misalnya yang Ag ini kita sebut A misalnya, yang ini B1U ini B, maka interaksinya tentu yang bisa kita bayangkan berarti kalau dengan A ini, dengan A, maka kalau dengan A berarti kan bisa menggunakan orbital S. Ini yang dua, yang orbital S, yang A1G, kemudian yang 1S min 1S, ya, yang ini, yang B ini, itu bisa berinteraksi dengan PZ ya, bisa berinteraksi dengan PZ karena simetrinya kan sesuai ya, PZ berarti kan ini plus, ini min gitu ya, ini plus, ini min, ini yang bonding ya, otomatis dengan anti bondingnya. Oleh sebab itu diagram energi orbital molekul Be H2 itu cukup sederhana seperti ini ya. Jadi yang terjadi ikatannya ada dua ikatan sigma, yaitu Ag ya, orbital 2s dengan Ag kombinasi dari plus-plus ya, 1s plus 1s itu menghasilkan orbital sigma bonding dan bersifat grade. Ini kemudian yang dengan PZ tadi, dengan PZ itu B1U ya, plus minus ya, 1S min 1S itu dengan PZ itu bisa membentuk bonding dan tentu anti bonding ya. Ini kalau saudara lihat ini untuk sigma bonding antara 2S dengan apa namanya 1S plus 1S itu grade ya. Maka hasilnya adalah sigma antibonding ungrade ya, sigma antibonding ungrade yang paling atas ini. Kemudian yang B1U 1S min 1S dengan PZ ya, yang B1U ini, maka hasilnya sigma ungrade, ini sigma ungrade ya, kemudian antibondingnya grade, ini sigma grade. Kemudian dua orbital P yang lain yaitu PX dan PY itu tidak berinteraksi, berarti sebagai orbital non bonding. Jadi cukup sederhana untuk Be H2 dengan bantuan tabel karakter D2H. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini cukup sederhana, cukup simpel ya untuk molekul Be H2.
Ya, BeA2. Semua ikatannya ikatan sigma, tidak ada ikatan pi. Nah, dengan demikian yang terakhir pengisian elektronnya ya tinggal mengikuti aturan Hubble ya, dan tentu mengikuti jangan sampai melanggar aturan Hund ya. Elektron yang harus kita masukkan ke dalam orbital molekulnya berilium itu ada 2 elektron valensinya. Semuanya ini ada di 2s. Kemudian untuk 2 atom hidrogen tentu ada 2 elektron ya. Jadi total elektronnya ada 4. Jadi pengisiannya seperti ini. Baik, saya kira karena ini cukup sederhana, saya kira mudah untuk dipahami. Kita akan lanjutkan ke molekul berikutnya, CO2 ya. CO2 ini poin grupnya sama dengan BeH2, D tak hingga H, dan kita akan menyelesaikan atau mentreatment membuat diagram energi orbital molekulnya dengan bantuan tabel karakter D2H. Tabel karakter D2H. Hanya bedanya di sini, kalau tadi ligannya itu atom hidrogen yang hanya memiliki orbital 1s, di sini ligannya itu 2 atom oksigen. Atom oksigen yang orbitalnya sama dengan karbon, yaitu bisa dia memiliki 2s juga 2px, 2pj, dan 2pz. Ya. Sementara atom pusatnya sama dengan nitrogen tadi, orbitalnya 2s, 2pz, 2px, dan 2pj. Ya, untuk 2s ini Ag, kemudian 2pz itu B1U. Jadi sebentar ya, jangan lupa dari sini ya, 2s itu Ag, kemudian 2pz itu B1U, 2pj itu B2U, dan 2px itu B3U. Nah, ini orbital-orbital karbon sebagai atom pusat yang dimungkinkan terlibat di dalam berinteraksi dengan orbital grup ligan ya. Sekarang bagaimana dengan grup ligan? Jadi ada 2s, berarti 2s plus 2s itu Ag, kemudian 2s min 2s ini ya, itu B1U, kemudian 2p plus 2pz plus 2pz ini yang Ag, kemudian 2pz min 2pz ini yang B1U, kemudian 2px plus 2px ini yang B3U, kemudian px min px ini yang B3G. Ya, B3G berarti ada di atas ya. Kemudian PJ plus PJ ini yang B2U ya. Kemudian PJ min PJ ini yang B2G. Jadi ini semua kombinasi orbital grup ligan yang dimungkinkan ya, yang berasal dari 2 atom oksigen ini. Ya. Kalau disederhanakan interaksinya, yang ini itu A, kemudian ini B, ini C, ini D. Nah, bagaimana interaksinya? Sebenarnya dari sini kita bisa perkirakan, kita bisa pastikan orbital apa saja yang bisa berinteraksi dengan grup-grup orbital yang dimiliki oleh ligan ini. Nah, contoh misalnya di sini Ag ya, Ag yang ini ya, P ini ya, maka ini tentu bisa berinteraksi dengan orbital misalnya orbital 2s ya, misalnya 2s. Yang ini misalkan dengan 2pz misalnya. Ini dengan 2pz. Ya.
Misalnya seperti itu ya. Oke, begitu cara apa namanya menganalisis eh, sebelum kita menghasilkan atau apa, menyimpulkan interaksi yang mungkin kita harus buat semua kemungkinan kombinasi dari orbital-orbital eh, grup ligan ini ya, orbital-orbital grup ligan. Nah, interaksi yang dapat terjadi untuk Ag ya, untuk Ag misalnya ya, Ag misalnya orbital 2s ya, 2s dari atom C itu bisa berinteraksi dengan A. A tadi yang ini kan BZ BZ plus apa namanya BZ plus PZ ya tadi kalau nggak salah ya. PZ plus PZ itu A ya. Kemudian PZ min PZ itu yang B. Kemudian PX plus PX itu yang C. Kemudian PJ plus PJ itu yang D. Ya, jadi eh, ya sebenarnya kalau saudara katakanlah lupa gitu ya, lupa tentang sebenarnya gampang saja ya. 2S ada gambar 2S itu di tengah ya, 2S di tengah. Kira-kira yang bisa berinteraksi menghasilkan overlapping ya, kalau kedua ligan itu menggunakan orbital P ya, berarti kan eh, seperti ini. P yang kiri lobnya bertanda min, ya ini bertanda min, ya ini akan eh, sigma G atau sebenarnya plus juga bisa ya ini plus ya, kemudian ini plus, ini min ya, ini plus, ini min sama saja ya. Kemudian eh, ini yang apa yang menghasilkan sigma G bonding ya, sigma G bonding. Kemudian yang sigma G anti bonding ya, sigma G anti bonding ya seperti ini. Jadi ini main plus, ini main, kemudian ini plus main. Ya. Maka di sini ada nodal plane ya, di sini ada nodal plane. Ini sigma G bonding, ini sigma G anti bonding. Berdasarkan nodal plane-nya, ini tidak ada nodal plane, berarti energinya lebih rendah. Ini yang lebih tinggi, yang anti bonding. Itu yang Ag, yang Ag. Kemudian sebenarnya bisa juga di sini itu Ag tapi menggunakan 2S plus 2S, tapi eh, dalam ini dianggap interaksi 2S dengan kombinasi apa 2S plus 2S ya, itu dianggap kurang begitu kuat ya interaksinya. Sehingga yang ditinjau hanya orbital 2s dari karbon dan kombinasi PZ plus PZ ya, PZ plus PZ. Kemudian yang B1U, B1U itu yang tadi ya, B1U itu PZ ya, yang ini tadi, yang B1U, yang ini, yang B ini ya, itu yang PZ min PZ ya, PZ min PZ, PZ min PZ itu bisa berinteraksi dengan orbital PZ dari atom karbon. Ya. Ini yang bonding, ya sigma ungrade ya, sigma U. Kemudian yang anti bonding juga sigma U. Ya. Ya, ini ada dua nodal plane, berarti tingkat energinya lebih tinggi. Oke. Kemudian
Bentar. Ya, ini yang AG, ini B1U, kemudian ini sama ya. Oh, dua ya. Ini sama persis ya. Satu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang B3U. Yang B3U itu yang C tadi ya, ini yang ikatan pi ya. Yang ikatan pi itu yang C ini bisa dengan PX ya. Dengan PX ini membentuk ikatan pi ya, bonding. Kemudian yang min ya PX min C itu yang anti bonding. Jadi ini ikatan pi. Dan juga yang B2U ini yang pi juga, pi yang kedua yang dibentuk oleh PX ya, PJ, PJ dengan D. Ya, ini yang bonding, ini yang anti bonding. Jadi eh, masih sebenarnya. Masih double ya. Masih double ya. Oke. Jadi interaksinya ada AG, ada B1U, ini yang sigma, ya ada dua, yang sigma, bonding dan anti bonding. Kemudian yang pi juga ada dua, B3U dan B2U. Ya. Sehingga eh, diagram energi orbital molekul untuk CO2 itu bentuknya seperti ini. Ya, yang jadi di sini Ag dan B1U yang dibentuk oleh orbital 2s itu di sini diabaikan interaksinya dengan orbital 2s dari karbon ya. Jadi hanya yang melibatkan interaksi dengan kombinasi dari orbital P dua ligan oksigen ini ya. Maka terlihat di sini 1G sigma, kemudian satu kemudian yang ini sigma bonding, kemudian di sini eh, apa namanya eh, sigma yang kedua yaitu B1U ya B1U itu sigma yang kedua, kemudian B2U dan B3U, 3U dan B2U ini yang ikatan pi ya. Kemudian dari 6 kombinasi yang dihasilkan oleh orbital P dua atom oksigen itu ada dua yang tidak match ya, yaitu B2G dan B3G dan B2G. Ini sebagai orbital non bonding ya, non bonding. Jadi saya ulang, ini sigma ya, sigma 1G bonding, kemudian ini adalah sigma 1U ya, sigma 1U, sigma B1U ya, di sini sigma B1U itu bonding, kemudian yang di atas ini tentu anti bondingnya ya. Dan yang terakhir tentu pengisian elektronnya seperti ini ya. Pengisian elektronnya seperti ini. Karbon itu 4 elektronnya, oksigen 6, 6 kali 2 berarti 12. 12 ditambah dengan 4 yang dari S ya, berarti berapa? Sebentar. 4 ditambah orbital P-nya kan 8 ya. 12 ya, total 12 tambah 4.
16 ya, 16, maka pengisiannya mengikuti aturan yang ada, 22, 22, 22, 22. Ya, berapa ini? 4, 8, tambah 8, 16 ya. Jadi seperti ini yang bonding sigma ada 2, kemudian pi bonding yang energinya setara ini ya, yaitu Px dan Py tadi. Kemudian ini yang non bonding. Sehingga molekul CO2 itu bersifat diamagnetik ya, bersifat diamagnetik. Orde ikatannya berapa ini? Coba saudara hitung ya, CO2 berdasarkan diagram energinya ini order ikatannya berapa ini? Berapa Ahmad Zaki order ikatan untuk CO2 ini? Ahmad Zaki bersama kita tidak ada ya. Aufifur Rahman berapa order ikatannya? Aufifur Rahman juga tidak bersama kita. Siapa yang bisa menjelaskan berapa order ikatan kalau melihat diagram energi orbital molekul CO2 seperti ini? Tidak ada. Mohon maaf Pak, izin menjawab. Ya, siapa? Berdasarkan perhitungannya, itu saya memperoleh 6 Bapak. Order ikatannya 6. Gimana cara hitung? Itu yang ikatan saya jumlah total semua, terus dikurangin yang anti ikatan sama Yang Hendrika yang dihitung yang mana? Yang ikatan yang mana? Mana yang ikatan? Ikatannya berapa? Elektron ikatan berapa? saat 6 pasang Bapak. 6 pasang ya. Yang mana? Yang mana? Mulai yang mana? Ini dihitung nggak ini? Tidak Bapak. Tidak. Berarti mulai ini dihitung ya. Iya. Sampai mana? Berarti sampai ini. Iya Bapak, sampai sana. Ya, ini kesalahannya di situ Hendrika. Kesalahannya di sini. Ini tadi orbital apa ini? Ini bonding apa yang lain ini? Hendrika, ini tadi orbital molekul bonding apa yang lain yang ini tadi? Yang lain mungkin Bapak. Apa namanya? Apa yang namanya ini? Non B3G dan B2G tadi bonding apa non bonding? Sebentar Pak, saya lupa Pak. Enggak. Yang lain. Coba B3G dan B2G itu
bonding apa yang lain? Izin menjawab Bapak, Ya, untuk silakan. B3G dan B2G itu non-bonding. Non-bonding ya, ini non-bonding. Ini akan terlihat ini ya. Tingkat energinya kan sama dengan sebelum, sama dengan yang atomik ya. Jadi ini non-bonding. Jadi tidak usah dihitung yang non-bonding. Kan rumus dari orde ikatan itu setengah dari elektron bonding dikurangi dengan elektron anti bonding ya. Jadi bondingnya hanya ini. Berarti berapa ini? Ada 4 pasang, berarti 8 ya. Ada 8. Anti bondingnya 0 ya. Anti bondingnya tidak ada. Jadi setengah kali 8 berarti 4 ya. Jadi orde ikatan untuk CO2 itu 4 sesuai dengan struktur Lewis ya. Struktur Lewis-nya kan CO double bond ya, double bond kiri, double bond kanan, jadi 4 ya. Itu Andrika paham ya? Paham Bapak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau cukup untuk CO2, saya lanjutkan yang terakhir ini ya. Yaitu H2O ya, H2O. H2O itu poin grupnya C2V ya. C2V ini lebih sederhana ya, lebih sederhana. Orbitalnya, orbital PZ-nya A1, PX-nya B1, kemudian PY-nya B2, kemudian otomatis orbital 2S dari oksigen juga ada di A1 ya, ada di A1. Nah, kemudian orbital grup liganya itu hanya melibatkan orbital 1S dari hidrogen, jadi lebih sederhana. Maka kita bisa lihat di sini untuk atom pusat yaitu atom oksigen, orbital-orbitalnya ini 2S, 1, kemudian 2P dan seterusnya, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk hidrogen, ya grup ligan hidrogen itu kombinasinya cuma ada 2 kemungkinan, yaitu plus-plus ya dan plus-min ya, plus-plus dan plus-min. Yang plus-plus ini A1, yang plus-min ini kan sama dengan orbital PX ya, sama dengan orbital PX, yaitu B1 ya, B1. Ya, interaksinya lebih sederhana dibandingkan CO2 tadi. Ya, untuk B1 maka bisa melibatkan interaksinya seperti ini ya, 2PX dengan B. B itu yang B1 tadi ya. B itu yang B1 ini ya, yang B1. Ya. Itu PX, PX dengan B ini yang bonding, kemudian ini yang anti bonding. Kemudian yang A1 ya. Yang A1 yaitu PZ ya dengan A ya, PZ dengan A ini. PZ dengan A. Jadi ini yang A-nya itu kan orbital S tadi ya. A itu ini ya. Ini yang A1 ya, A1 dari kombinasi 2 orbital 1S. 1S plus 1S. Ya, itu bisa overlap dengan orbital PZ ya. Ini yang bonding, ini yang anti bonding. Ya, kemudian yang anti bonding saudara lihat kalau di sini tidak ada nodal plane, di sini ada nodal plane, ada 2 nodal plane juga di sini sama, ini tidak ada nodal plane, ini ada 2 nodal plane. Jadi cukup sederhana, dengan begitu kita bisa langsung membuat diagram energinya seperti ini untuk H2O. Ya, ini
yang 2S ya, 2S dari eh, oksigen itu tidak di apa interaksinya dengan eh, kombinasi A1 ya, A1 dari dua orbital 1S hidrogen itu dianggap interaksinya lemah ya, interaksinya lemah, maka yang terjadi A1 ini dengan BZ ya, A1 dengan BZ, kemudian yang B1 itu sigma bonding juga dengan orbital PX. Nah, berarti orbital PY yaitu B2 ya, B2 ini sebagai orbital non bonding ya. Jadi sederhana seperti ini ya. Hingga eh, pengisian elektronnya ya seperti ini, karena 2O berarti ada 6 tambah 2 8 ya, ada 8 elektron, maka pengisiannya seperti ini ya. Jadi ada elektron yang berada di non bonding ya, B2. Jadi ini cara sederhana untuk membuat eh, apa namanya diagram energi orbital molekul yang diawali dengan interaksi orbital yang terjadi pada molekul 2O, di mana dua atom hidrogen itu hanya melibatkan orbital 1S ya. Jadi dari hidrogen hanya ada dua kemungkinan. Dan interaksinya ini menurut saya ini yang paling sederhana seperti itu. Karena ada buku yang membahas diagram energi orbital molekul untuk H2O itu jauh lebih kompleks ya, jauh lebih kompleks. Satu contoh misalnya ini sebenarnya kalau mau kita lebih jauh sebenarnya kombinasi ini ya, kombinasi 1S ini juga bisa ada kemungkinan berinteraksi dengan orbital 2S misalnya ya. Orbital 2S. Bahkan di buku yang saya punya itu untuk menentukan sudut kenapa H2O itu teko itu bisa juga dibahas dari interaksi orbital. Tapi sementara ini kita ikuti yang sederhana ini aja. Baik, saya kira itu hari ini materinya sama dengan kelas C. Belum saya akhiri, ada pertanyaan? Kalau dirasa cukup, nah itu pertanyaan tentu untuk hari Kamis gimana nih menunggu perkembangan kesehatan mata saya ya. Mudah-mudahan mohon doanya supaya eh, segera bisa normal hingga Kamis kita bisa luring ya. Ya, insya Allah Kamis luring. Baik, kita akhiri sampai di sini. Saya lupa apa saya sudah set presensi apa belum ya tadi ya. Izin menjawab, Bapak, Ya, belum. belum ya. Saya isi sekarang ya biar saudara bisa sambil nunggu ya. Saya buatkan sekarang.